Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SHMSE, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Hiji Edward Chandra, MH, menghadiri serta membuka secara langsung kegiatan pra-kompetisi tenaga kerja konstruksi se-Sumatera Selatan tahun 2024 dan sosialisasi Si Bijak Sumsel. Selain itu juga diadakan pelatihan dan sertifikasi ahli muda K3 konstruksi bagi penyedia jasa dan pengguna jasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jasa Konstruksi Disperkim Provinsi Sumsel. Dan kegiatan ini sendiri dipusatkan bertempat di UPTDPIP 2B dan Jakon Disperkim Sumsel, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Turut hadir di dalam kegiatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR RI Dr. Dedi Nafri Fahrizal Dediski Nazarudin SEMSI. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Nanan Abidin MSI. Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Insinyur Haji Novian Aswardani ST MMIPM ASEAN Engineering. Kepala UPTDPIP 2B dan Jakon Disperkim Sumsel Mualimah Gustini ST MSI. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Insinyur M. Afandi ST MSC. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel Insinyur Haji Herwan MM. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama B Palembang Moh Faisal, dan undangan lainnya. Dikatakan PLH Sekda Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pendorong utama kemajuan negara menuju arah yang lebih baik. Dengan adanya infrastruktur yang baik, produktivitas dan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia dapat meningkat secara signifikan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas tinggi menjadi tulang punggung bagi kemajuan berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan teknologi. Tenaga kerja konstruksi menjadi unsur penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana kita mengakui pentingnya pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi, khususnya pada jenjang kualifikasi operator dan teknisi, analis, pemerintah dan para stakeholder terkait lainnya berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, ujarnya. Menurut Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Insinyur Haji Novian Aswardani ST MMIPM ASEAN Engineering, di mana ini merupakan acara tahunan konstruksi Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan November tahun 2024. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Konstruksi Indonesia 2024 sebagai ajang bagi masyarakat jasa konstruksi atas kontribusi yang aktif dan positif terhadap pembangunan infrastruktur nasional, maka sebagai tahapan yang pertama dalam prakompetisi ini pemerintah Sumsel melalui UPTDPIP 2B dan Jasa Konstruksi Disperkim Provinsi Sumsel menyelenggarakan lomba kompetisi tenaga kerja konstruksi yang berasal dari 17 kabupaten, kota dan masyarakat umum peran dari para stakeholder yang terkait yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama di bidang konstruksi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Perda Nomor 2. Jadi pada itu ada Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Kemudian kegiatan seleksi peserta prakompetensi kompetisi konstruksi yang diadakan ini tentu dari Bapak Gubernur mengapresiasi karena dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui UPTD-nya, nanti diharapkan dapat mempersiapkan atau ajang pada tingkat nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, tadi akan dilaksanakan pada tanggal bulan November 2024.
yang mana Sumsel pada kegiatan tahun lalu ini mendapatkan juara 2 nasional pada kategori Building Information Modeling. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Kemudian juara nasional pada kategori operator eskavator. Banyak yang ahli memainkan alat, sejuara. Kemudian, nah ini juara umum yang ketiga nasional. Nah, ini tentu capaian ini kita persiapkan. Salah satunya melalui kegiatan hari ini untuk kita dorong dengan baik supaya nantinya pada saat kompetisi pada tingkat nasional kita juga setidaknya mempertahankan atau mungkin nanti. Dan pengguna jasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Dilanjutkan dengan pemasangan APD. Oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR Republik Indonesia. Berikut pemasangan tanda peserta lomba. Perlombaan kategori rumah mini, juru ukur, dan building information modeling. Izin Bapak. Izin Bapak. Pak, sini Pak, depan Pak. Ya, Dikit Pak, oke Pak. Helmnya. Helm pakai. Izin Pak, sudah. Dan kami informasikan pula hari ini akan langsung dilaksanakan perlombaan yang nanti juga akan dipandu oleh panitia terkait dengan lomba rumah mini, teknologi BIM dan juga juru ukur yang diikuti para peserta yang hadir pada hari ini. Baik. Boleh kita berikan sekali lagi pause yang paling meriah untuk seluruh peserta yang sudah hadir, dilanjutkan foto bersama. Bapak tadi jangan asal jadi tapi ada dari Mandiri, dari banyak Pak, dari Pras. tim Pak. Jadi kita berapa tim ya Pak? Seluruh Indonesia itu ini ada 7 Pak, ada 7. Nanti 7 rumah Pak. Tapi kita ambil yang berangkat dari daerah. Nah itulah yang pemenang itulah yang mewakili. Ya. Dan Pak kategori ini dari Mandiri. bener. Iya. Iya Pak. Itu bangun Pak. Bangun tapi dengan waktu yang kita tentukan. Iya. Jadi ketepatan waktu, kerapian, kekuatan struktur, estetika, dia pada itu ya. Iya, ini Apar Pak. Mana dari Apar? Apar. Nah ini Pak, Apar. Dari Servo Pak. Dari Transnya. Cukup ini anjing nih. Itu Servo itu bukan? Fire Pak. Fire. Faktor apa yang kau sobat sebarang? Oh bukan. Tidak Pak. Sorry.
Ini pilih Pak. Pilih dari mereka yang ada suya. Direktur. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Teman-teman dari Mawalek, ayo sekalian sini yuk. Apa-apa deh, Pak. Oke, izin 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Angkat tangannya Pak, semangat Pak. 1, 2, 3. Ayo, 2, 3. Boleh ikutin. Ikutin. Boleh. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh semangatnya Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, 3. sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Boleh kepalkan tangannya ke depan? 1. Wilayah dulu. Oh, wilayah dulu. Masih wilayah apa? Ya, di wilayah Balai Jasa Konstruksi wilayah 2, yaitu di 5 provinsi. Nanti juara dari Sumsel, juara dari Lampung, juara Bengkulu, Jambi, Babel. Ini dikompetisikan, kemudian nanti pemenangnya atau juara satunya akan dikirim ke tingkat nasional pada acara Konstruksi Indonesia 2024 ini. Nah, kami berharap Provinsi Sumatera Selatan ini yang tahun lalu telah mendapatkan juara 3 umum ya, ini setidaknya dapat mempertahankan, tadi telah sampaikan oleh Pak Sekda ya, atau bahkan bisa meningkatkan ya, kalau bisa juara 1 karena pra kompetisinya ya sudah duluan ini. Iya, Amin, Pak. Udah, Pak, nilai tadi kan tambah ya? PLH Sekda menyebutkan untuk ketenaga kerjaan. Nah, gimana tanggapan kita, Pak? Ketenaga kerjaan dari jasa konstruksi sejauh ini seperti apa? Jadi untuk tenaga kerja konstruksi ya, itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi. Dari tenaga kerja konstruksi yang tersedia dengan kegiatan atau proyek konstruksi di Indonesia ini nggak sebanding ini, nggak bisa memenuhi kebutuhan dari pembangunan konstruksi di Indonesia, apalagi yang bersertifikat. Nah, dari Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat, sehingga diharapkan nanti ke depan semua tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi itu harus memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ini adalah bukti kompetensi, sehingga tadi telah disampaikan oleh Pak Sekda, di dalam membangun konstruksi itu tidak hanya sekedar membangun, tapi juga harus memperlihatkan keamanannya, estetikanya, dan juga keberlanjutannya, sehingga konstruksi ini aman untuk digunakan oleh masyarakat dan publik. Pak, terkait BPJS sendiri seperti apa, Pak? BPJS-nya untuk tenaga kerja sendiri? Kalau BPJS itu kan udah di ranah lain, artinya memang setiap tenaga kerja itu harus terlindungi oleh BPJS. Silahkan pengguna jasa konstruksi yang melaksanakan itu, dan kita sebagai pemerintah akan mengawasi itu dan meyakinkan bahwa setiap tenaga konstruksi itu mereka telah difasilitasi dengan jaminan terhadap tenaga kerjaan mereka. Kak, output yang kita harapkan Kak pada para peserta Kak? Jadi hari ini mudah-mudahan acara kita ini dapat bermanfaat baik bagi tenaga kerja itu sendiri, bagi jasa konstruksi, bagi kita pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
output akhir yang kami inginkan adalah mudah-mudahan Sumatera Selatan dapat tampil lagi di tingkat nasional dan mendapatkan apresiasi terhadap terutama pembinaan tenaga kerja konstruksi, para pelaku jasa konstruksi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kami mohon juga rekan-rekan media mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, tentang sertifikasi bagi tenaga kerja. Kenapa dibutuhkan sertifikasi? Kalau dalam bahasa Lembang itu beda salah jangan tukang ledeng kamu suruh bangun rumah. Nah, jadi tepat. Mungkin itu statement. Pesertanya berapa? Ini peserta banyak dari jasa konstruksi, dari perwakilan beberapa kabupaten kota, dari seluruh kegiatan. Mudah-mudahan nanti kita di tingkat yang kedua bisa menang di 5 provinsi untuk mewakili wilayah Sumbawa. Pelaksanaan sih berapa hari? 2 hari, pelaksanaan 2 hari.